Sekali lagi yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai para hadirin dan undangan yang sama-sama hadir di acara Pokat Budut hari ini. Satu hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, di terik matahari ini bisa menjadi bukti bahwa anak Budut sejak dari kelahirannya, kalau bicara anak Budut tuh tidak hanya STM 1, banyak sekolah-sekolah Budut yang ada. Saya ingin ulangi sekali lagi, di terik matahari ini saya hanya ingin menunjukkan, berkata pada utama yang para hadirin yang hormati dan kita semua keluarga besar Budut, bahwa sejak kelahirannya Budut dengan nama Budi Utomo hadir dan kita muncul di sekolah saat pertama, satu-satunya yang pertama STM Negeri 1 memang ada di situ, dan berlanjut dengan STM yang lain. Diberi nama Budi Utomo dengan tekad semangat anak muda ya, yang memang diawali dengan kelahiran tahun 08, itu anak muda semua, dilanjutkan tahun 28 dengan Sumpah Pemuda ya. Oleh karena itu, terik matahari ini menunjukkan kepada kita semua, kita berkomitmen yang sama bahwa kita tidak akan pernah menyerah dengan petir, dengan hujan, dengan panas sekalipun. Hidup Pokat 145. Yang pertama. Yang ngomong ya. Jadi semangat Budi Utomo adalah semangat perjuangan. Hari ini 19 Juli 2025. Tentunya berbeda dengan saya pertama kali menginjakkan mulai sekolah setelah Mapras di STM Negeri 1 Budi Utomo pada tanggal 15 Januari tahun 1974, bertepatan dengan terjadinya peristiwa Malang. Dengan kepala gundul karena setelah 1 minggu saya di Mapras, bisa dibayangkan kelas 1 mesin itu ada 12 kelas, kelas 1 listrik ada 10 kelas, dan kelas 1 bangunan G, saya bangunan, itu ada 7 kelas. Satu kelas rata-rata sekitar 35 orang. Hitung aja 35 kali lebih dari 20 kelas. Dikumpulkan jadi satu di lapangan basket, itu udah kayak tempe. Suruh berdiri, berdiri. Udah berdesakan, bayangkan. Setelah berdiri, suruh duduk. Wah, itu berebut karena membutuhkan ruang yang besar. Tapi luar biasa kita dengan pengalaman-pengalaman itu. Terjalin satu ikatan persaudaraan, karena pada posisi itu akan terlatih. Tidak mungkin kita nginjak kepala orang, tidak mungkin kita mendepak orang lain karena ruangannya terbatas. Disitulah terjalin keutuhan, kekompakan Budi Utomo, dan disitu pula lah terlahir kekuatan Budi Utomo pada saat itu menjadi kekuatan yang solid, yang kompak. Kalau ada adenya dicolek, kakaknya berteriak, diserang, diserbu sekolah manapun yang ada di Jakarta pada saat itu. Nah, hari ini 19 Juli 2025, hidup adalah perjalanan waktu. Zaman dulu dengan zaman sekarang udah beda, berbeda. Hari ini sudah tidak mungkin lagi kita menggunakan tangan
kita dengan batu. Tidak mungkin lagi kita menggunakan tangan kita dengan golok. Waktu itu kalau saya ya itu bawa obeng, bawa kadang-kadang gergaji karena saya dibangun, dan kadang-kadang bawa pespa, bawa pisau lipat, macam-macam. Karena saya anak tentara, ya mohon maaf, pada waktu itu saya selalu bawa pistol di, bahkan tasnya pun itu bikin tas yang saya bikin itu dari pet perwira ayah saya. Saya buka itu jadi segini dari berlipat-lipat itu. Nah, ini mohon maaf yang putri ini sama undangan. Ya beginilah gayanya anak budut gitu. Tempo dulu, jangan ditiru yang sekarang ya. Jalan. Dulu saya bikin. Kemudian untuk talinya nggak pakai tali plastik. Apa dulu? Bukan tali kutang. Betul. Warnanya hitam. Dijahit di ketos. Nah itu kadang-kadang jepit begini aja tuh, tinggal di tanah kusir ya. Zaman opletnya masih toet, nggak pernah bayar, modalnya pakai kaki aja, udah nggak berani itu. Naik PPD juga nggak pernah bayar ya. Jadi udahlah, yang namanya lapangan banteng, berapa lapangan tuh terminal di situ. Paling sering yang, mohon maaf ini, kemarin saya ngaku dosa, minta maaf. Kenapa? Ya baru beberapa hari yang lalu saya mengunjungi SMA Negeri 10, yang dulu nggak ada istilah SMA Negeri 10, SMA Captun di Sawah Besar. Saya datang menemui kepala sekolahnya, saya cerita, termasuk saya memberikan pengalaman saya. Nah hari ini saya di tengah anak budut. Jadi kalau dulu tangan kita pegang batu, pegang segala rupa ya. Hari ini faktanya dengan semangat kekuatan seperti itu, saya mereformasi diri. Karena saya pengalaman dengan tangan saya. Ini kalau begini terus saya pernah di sel karena peristiwa malari. Ya, karena saya dianggap anak paling kuat saat itu, digebukin nggak pernah nangis, kira-kira gitu, digebuk, tanggung jawab, galau, semangat terus gitu. Ya akhirnya, Agun, Gundul, itu mobil Jepang yang gederet sepanjang jalan Juanda itu, hancurin, ya udah itu. Jadi yang dibikin pinggir jalan Ciliwung, 1, 2, 3, nyemplung ke kali. Kalau yang agak jauh nyebrang, balikin, bensinnya muter, dung. Termasuk gedung Asra yang di jalan Juanda. Itu Agus. Nah, saya hanya ingin bercerita pada kita semua. Itu dulu tangan saya seperti itu. Sekarang tangan udah berubah. Nggak bisa lagi tangan kita untuk menatap masa depan. Pengalaman saya, ini tangannya mesti dirubah. Akhirnya saya sekolah, karena kalau nggak sekolah si tangan biasanya pegang tuh baunya gebuki orang aja gitu. Nah begitu saya ngerubah, ini perjalanan saya sekolah. Akhirnya tangan yang biasanya pegang bawa pistol, jawara gitu ya, ini berubah dengan sendirinya karena kebiasaan berubah. Jadi pegang pulpen ya. Hadir di ruangan, di ruang kelas, di ruang belajar, berubah nih tangan saya. Akhirnya tanpa sadar, tangan saya punya pulpen, saya punya tongkat, saya punya komando. Ya. Jadi sukses ternyata ada di tangan kita. Jadi kalau dulu mau ngaku anak budut sukses dengan tangan mukulin orang, tawuran, motor-motoran, geng-gengan,
Ya udah nggak zamannya lagi. Ente nyungsruk masuk penjara, masuk kui, kagak ada yang nolongin, mampus lo. Betul? Nah, tapi kalau anak budut merubah semangatnya, menjadikan kebiasaan yang pegang, ya maaf lah kalau di STM tuh paling pegangnya pegang alat mesin kikir atau apa segala macam, kan begitu. Kalau tangan kita mau merubah, ya mesti disekolahin nih tangan. Yang disekolahin tangannya kan, tangan akan berkata A kalau pikirannya A. Jadi mulailah dari pikiran. Jadi mulai hari ini saya minta yang hadir, termasuk dari para undangan perwakilan sekolah, rubah diri kita. Awali dengan pikiran kita yang sehat. Kalau pikiran sehat, tangannya sehat. Kalau pikirannya baik, tangannya. Jadi baik buruknya kita bisa kelihatan di tangan kita. Kerjanya meres enggak? Ya gitu, kerjanya minta doang. Nah, padahal orang baik itu bukan minta, orang itu memberi. Memberi itu peluang buat siapapun, bukan hanya orang yang kaya. Orang kaya tidak bisa apa-apa kalau kagak ada orang yang kagak kaya. Emangnya mau dia ngerjain sendiri? Punya waktu, punya tenaga? Kagak. Tapi ada orang yang kaya waktu dan tenaga, kolaborasi. Itulah kebahagiaan yang selalu Allah ciptakan, selalu berpasangan. Ada laki, perempuan, hujan, panas, segala rupa. Nah, di Terik Matahari ini saya mengajak menyambut dengan baik acara ini. Mari kita berkomitmen bersama ya, mulai hari ini kita rubah pikiran kita untuk menjadi orang baik. Karena kalau pikiran baik pasti perbuatannya baik. Dan ini ilmunya Tuhan, ilmunya Allah, kagak bisa dirubah. Pikiran, ucapan, tindakan. Kita pinter atau bodoh kelihatan di tangan. Kalau dikasih soal, kasih soal nih, nggak bisa jawab, nanya kiri kanan, kagak lulus. Sekarang zaman digital, betul. Kalau tangan kita gaptek, nggak bisa menguasai teknologi, aduh ampun dah, nyasar diketawain orang. Ke berbagai negara hari ini, saya sendiri pernah terkerangkeng hampir 3 jam di sebuah supermarket di London jam 2 malam karena kebiasaan ngerokok. Di hotel nggak boleh ngerokok, keluar pengen ngerokok, ternyata ada mart yang buka 24 jam, nggak ada orang, semua sudah pakai kartu, tap kartu, cek terbuka. Wah, ada ini, ada ini, Pak, saya pengen, namanya pengen ngopi, ada buah kayaknya masih kebeli nih, duitnya cukup. Wah, kayak orang kemaruk lah gitu kan, karena emang murah gitu. Apa yang terjadi saya? 2 jam saya terkerangkeng di ruangan itu karena nggak bisa keluar. Jangankan keluar, bayarnya aja kagak ngerti. Ini bayarnya gimana? Ada orang hitam yang bagian cleaning service, saya ajak ngomong bahasa Inggris kagak bisa. Pusing saya itu. Udah, akhirnya uji trial and error, uji coba. Tek saya baca ini, ketentuan ini. Padahal itu sudah ada simbol-simbol. Kalau kode begini untuk ini, kode ini begini, makanya sekarang digitalisasi itu penuh dengan lambang-lambang dengan simbol-simbol, namanya logaritma. Nah, jadi mari kita berkomitmen. Jadilah orang baik. Mengukur orang baik, orang pintar, orang jujur, orang adil bisa kelihatan dari tangannya. Dikasih tugas nih, bagiin 10 perak. Kalau benar-benar 10 perak, dibagiin 10 perak. Kan ketahuan. Tahu enggaknya diri kita. Nah, jadi mulailah dari pikiran kita. Kalau pikiran kita sehat, ucapan kita pun sehat. Kalau ditanya, karena pinter, langsung jawab soal. Nah, sekarang sudah berubah. Di sekolah-sekolah hari ini ujian saja udah nggak ada pakai kertas tulis-tulis. Zaman saya dulu masih ada buku yang garisnya 3. Iya, garisnya 3. Jadi huruf A besar, A kecil. Namanya menulis halus. Sekarang udah kagak ada. Sekarang semua kerjanya sudah di tab, betul? Sudah di komputer. Nah,
Jadi kalau Anda hari ini mau merubah, bagaimana tangan Anda juga harus berubah. Tangan ini berubah kalau pikiran berubah. Kalau bapaknya tukang pacul, anaknya kagak disekolahin, paling banter anaknya bisanya megang pacul. Saya teman-teman yang sudah hadir ke tempat saya ucapkan terima kasih bisa menyaksikan. Saya di rumah tanpa satpam, saya di rumah tanpa cleaning service, tapi semuanya aman, semuanya damai, karena saya merasa mereka sesama manusia yang saya tidak perlakukan atas dasar status sosial. Kalian adalah sama, ini milik Gusti Allah, saya hanya ketitipan, saya akan diminta pertanggungjawaban. Saya takut kalau ada pekarangan kotor, pasti yang diminta pertanggungjawaban saya, bantu saya. Iya Pak, saya bantu, tapi kan saya butuh makan, saya bisa bantu Anda. Jadi saling memanfaatkan rezeki saya, dia memanfaatkan waktu dan tenaga. Disitulah kolaborasi. Mudah-mudahan pertemuan ini juga menjadi pertemuan kolaborasi di kita bersama, karena Jakarta bukan kota kecil. Diawali dengan kegiatan ini, kita berdoa mudah-mudahan Allah juga memberikan dukungan, bantuan kepada kita, niat kita. Mudah-mudahan tawuran ya, di Jakarta bisa setidak-tidaknya tidak mengerikan seperti masa-masa yang lalu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi stop tawuran pelajar Jakarta. Deklarasi stop tawuran pelajar Jakarta. Jambore Vokat Pudut 145 Jakarta. Jambore Vokat Pudut 145 Jakarta. Jakarta. Kami pelajar Jakarta, generasi muda penerus bangsa dengan ini menyatakan satu, kami menolak segala bentuk kekerasan, tawuran dan perusuhan antar pelajar. Dua, kami berkomitmen menjadikan sekolah sebagai tempat tumbuh, belajar dan berkarya dengan damai. Tiga, kami bersatu untuk mempererat persaudaraan antar pelajar lintas sekolah dan wilayah. Empat, kami siap menjadi agen perubahan, pembawa semangat positif dan contoh bagi teman sebaya. Lima, kami mendukung sepenuhnya gerakan Jakarta tanpa tawuran demi masa depan kota dan bangsa yang lebih baik, dengan semangat kebersamaan dalam acara Jambore Vokat Pudut 145. Kami menyatakan stop tawuran, satukan pelajar Jakarta, bersatu untuk damai, Jakarta 19 Juli 2025. Kami pelajar Jakarta, bersatu, berani, berubah dan damai. Terima kasih. Pudut 145 karena kita vokat. Pudut 145 karena kita vokat. Pudut 145. Terima kasih semuanya.